time you walk into the room, got me feeling crazy, like my heart boom boom. Any other boy would stare, but me I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gea Patricia dengan NIM 230304190 ingin menjelaskan tentang pentingnya identitas bagi bangsa Indonesia. Konsep identitas nasional untuk bangsa Indonesia berasal dari dua kata, yaitu identitas dan nasional. Identitas berarti ciri atau keadaan khusus seseorang. Dalam konteks bengkel orang, identitas dapat diartikan sebagai penanda yang dimiliki kelompok, seperti suku atau bangsa. Bangsa merupakan kelompok manusia dengan ciri tertentu. Penanda ini bisa berupa identitas diri seperti KTP, SIM, atau kartu pelajar. Identitas nasional mencerminkan diri dan kekhasan bangsa Indonesia sebagai kelompok manusia. Identitas ini berkaitan erat dengan pengertian bangsa. Seorang individu tidak bisa dipisahkan dari masyarakatnya. Artinya, individu akan memiliki makna hanya dalam konteks masyarakat dalam hubungan antar bangsa. Setiap individu dapat dikenali melalui nasionalitasnya yang membedakan saat bangsa dari bangsa lainnya. Setelah memahami konsep identitas nasional, pentingnya untuk mengetahui alasan perlunya identitas nasional. Pancasila sebagai dasar negara berfungsi sebagai identitas bangsa. Pertanyaan yang muncul adalah, bagaimana Pancasila dipahami dan diterapkan oleh rakyat Indonesia? Dengan menghayati Pancasila, akan tercipta individu yang berkepribadian baik dan membedakan bangsa Indonesia dari bangsa lain dengan ciri positif. Baik, di sini saya Natasha Khairuni Sawarda dengan NIM 230304041. Di sini saya ingin melanjutkan materi, yaitu yang ketiga, sumber historis, sosiologis, dan politis. Perihal identitas nasional, setelah kita menyimpulkan konsep identitas nasional dan mempertanyakan sejumlah permasalahannya, selanjutnya kita akan menggali sejumlah sumber tentang identitas nasional dan yang meliputi sumber historis, sosiologis, dan politis. Bangsa Indonesia terbentuk bersamaan dengan proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Melalui pernyataannya, kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan. Proklamasi bukan sekedar membentuk negara Indonesia merdeka dan sebagai titik puncak perjuangan bangsa, tetapi sebagai revolusi integratifnya bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia yang sebelumnya terdiri dari banyak bangsa, selanjutnya dikenal dengan istilah suku atau suku bangsa. Di dalamnya lalu menyatakan bersama sebagai satu bangsa, yakni bangsa Indonesia. Proses pembentukan identitas nasional bagi bangsa baru umumnya membutuhkan waktu, upaya keras, dan perjuangan panjang di antara warga bangsa yang bersangkutan. Hal ini dikarenakan identitas nasional adalah hasil kesepakatan masyarakat bangsa itu. Secara sosiologis, identitas nasional itu terbentuk melalui proses interaksi, komunikasi, dan persinggungan budaya secara alamiah, baik melalui perjalanan panjang menuju Indonesia merdeka maupun melalui pembentukan intensif pasca kemerdekaannya. Yaitu yang selanjutnya, secara politis, bentuk-bentuk identitas nasional Indonesia ini telah ditetapkan dan diatur dalam peraturan perundangan, baik dalam Undang-Undang Dasar maupun dalam perundangan di bawahnya. Bentuk-bentuk identitas nasional Indonesia yaitu meliputi yang pertama itu bahasa nasional atau bahasa persatuan adalah bahasa Indonesia. Bendera negara adalah sang merah putih, lagu bangsa kebangsaan adalah Indonesia Raya, dan lambang negara adalah Garuda Pancasila. Yang terakhir itu semboyan negara adalah Bhinneka Tunggal Ika. Nah, materi yang keempat itu dinamika dan tantangan identitas nasional. Setelah kita menelusuri konsep identitas nasional melalui sumber historis dan sosiologis dan politis, apakah tantangan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia pada saat ini? Dapatkah kita kemukakan contoh dinamika kehidupan yang sekaligus menjadi tantangan terkait dengan masalah identitas nasional Indonesia? Baik, peristiwa dalam kehidupan sehari-hari yaitu seperti yang pernah kita lihat pada di luar-luar, yaitu yang pertama itu lunturnya nilai-nilai luhur dan praktik kehidupan bangsa dan bernegara. Contohnya, rendahnya semangat gotong royong, kepatuhan hukum, kesantunan, kepedulian, dan lain-lainnya. Pancasila belum menjadi sikap yang berlaku sehari-hari, yaitu perilaku lalu lintas, perilaku jalan pintas, tindakan serba instan, mencontek, plagiat, tidak disiplin, tidak jujur, malas, kebiasaan merokok di tempat umum, buang sampah sembarangan, dan lain-lainnya.
Rasa nasionalisme dan patriotisme itu yang meluntur dan memudar, yaitu lebih menghargai dan mencintai bangsa asing, lebih mengagungkan prestasi bangsa lain dan tidak bangga dengan prestasi bangsa sendiri, lebih bangga menggunakan produk asing daripada produk bangsa sendiri, dan contohnya yang lain-lain. Yaitu yang selanjutnya itu lebih bangga menggunakan bendera asing daripada bendera merah putih. Lebih bangga menggunakan bahasa asing daripada bahasa Indonesia sendiri. Bagaimana upaya menyadari bangsa Indonesia terhadap pentingnya identitas nasional dan memfasilitasi serta mendorong warga negara agar memperkuat identitas nasional? Disadari bahwa rendahnya pemahaman dan menurunnya kesadaran warga negara dalam perilaku dan memperilaku menggunakan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya pada era reformasi bangsa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nela Sari Lubis dengan NIM 2303040009. Di sini saya akan menjelaskan poin kelima tentang urgensi identitas nasional bagi bangsa Indonesia. Nah, seperti yang kita ketahui, identitas nasional ini memiliki dua fungsi penting, di mana fungsi pertama ini sebagai pembeda dengan bangsa lain, sekaligus memberikan ciri khas, dan yang kedua, mempersatukan segenap bangsa dan segenap warga yang terdapat dalam bangsa tersebut. Menurut Felix Baghi tahun 2009, beliau menyatakan identitas atau jati diri ini sangat penting dalam kerangka membangun kesatuan sosial sebuah bangsa, di mana jati diri ini menyangkut cita rasa keanggotaan, rasa kepemilikan yang sama, serta hasrat yang sama untuk melanjutkan kehidupan. Lalu menurut Jazim Hamidi tahun 2006, di mana perumusan karakter akan jati diri bangsa ini penting dilakukan karena pasca Indonesia merdeka hingga sekarang, berbagai tantangan yang merongrong keutuhan bangsa dan negara ini terus-terus terjadi. Nah, jadi jati diri bangsa Indonesia ini sangat penting dan harus terus dijaga, sebab tidak sedikit dari bangsa dan negara yang merdeka di dunia ini akhirnya jatuh dan runtuh atau paling tidak mengalami kekhawatiran menjadi bangsa dan negara yang diambang kehancuran. Terus di sini saya ada merangkum beberapa poin. Yang pertama itu, identitas nasional ini ialah yang pertama itu identitas dan nasional, di mana identitas ini berasal dari bahasa Inggris, berarti identity yang merupakan jati diri atau tanda-tanda yang melekat pada seseorang atau sesuatu lah, sehingga mampu membedakan dengan yang lainnya. Terus yang kedua itu ada nasional, di mana ini menunjukkan pada kelompok-kelompok persekutuan yang lebih besar dari sekedar pengelompokan berdasarkan ras, agama, budaya, dan bahasa atau yang lainnya. Yang kedua, dalam konteks pendidikan, di mana identitas nasional ini lebih dekat dengan arti jati diri, yakni ciri-ciri atau karakteristik tentang kebangsaan yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa yang lain. Terus yang ketiga, identitas nasional sebagai identitas bersama suatu bangsa dapat dibentuk oleh beberapa faktor yang meliputi primordial, sakral, tokoh, Bhinneka Tunggal Ika, sejarah, perkembangan ekonomi, dan kelembagaan. Yang keempat, identitas nasional Indonesia ini menunjukkan pada identitas-identitas yang sifatnya nasional, bersifat buatan karena dibentuk dan disepakati, dan sekunder karena sebelumnya sudah terdapat identitas kesukubangsaan dalam jati diri bangsa Indonesia. Lalu poin terakhir, yang kelima, bendera negara Indonesia, bahasa negara, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan ini merupakan identitas nasional bagi bangsa Indonesia yang telah diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan. Terus poin D tentang proyek kewarganegaraan.
Yang pertama itu tentang curah pendapat, di mana menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, lambang negara, serta lagu kebangsaan dinyatakan bahwa ini merupakan sarana pemersatu yang akan mewujudkan eksistensi bangsa dan menjadi simbol kedaulatan dan kehormatan negara sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Lalu yang kedua ada analisis kasus. Selanjutnya yang terakhir tentang usulan penyelesaian. Demikian rangkuman yang sudah saya paparkan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.